Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar simulasi rangkaian line followers dengan aplikasi Proteus 8.6. Oke, kita akan mulai dulu membuat project baru di Proteus 8.6 ya. Kita kasih nama line follower di sini. Oke, kita setup di default saja. Next, dan next. Kita akan masuk ke project baru di sini. Setelah kita masuk project baru, tadi saya sudah siapkan gambarnya ya. Ini saya dapat di internet. Teman-teman nanti bisa akses di link di sini ya. Ini link di internet yang saya dapat. Di sini ada 3 bagian yang nanti kita coba simulasikan, coba kita gambar juga di Proteus. Itu ada rangkaian sensor, kemudian ada rangkaian pengendali. Di sini ada IC buat komparator ya, sebagai komparator pembanding nanti dari nilai sensornya. Kemudian ditutup dengan nanti rangkaian H-bridge atau rangkaian driver motornya atau rangkaian pengendali untuk motornya. Sekarang kita akan coba berurutan dulu. Dari tahap pertama kita akan membuat rangkaian sensor dari yang ada di gambar sini. Di sini kita membutuhkan ada 2 resistor, kemudian ada LED ya. Di sini ada LED, kemudian di sini ada sensor cahaya. Nanti kita akan menggantinya dengan LDR, sensor cahaya LDR yang resistance aja. Kalau di sini gambarnya dia pakai fotodioda, nanti kita ganti dengan LDR supaya nanti mudah untuk disimulasikan. Oke, kita langsung lanjutkan untuk pembuatan di Proteus. Pertama-tama kita ambil dulu beberapa komponennya yang kita butuhkan. Di sini kita butuh resistor. Silakan pilih resistornya sesuai kebutuhan, sesuaikan dengan gambar previewnya. Di sini kita butuh ada 2. Nanti karena ada 2 sensor, otomatis kita juga akan bikin 2 rangkaian ya. Terus kemudian setelah itu kita butuh LED. Kita butuh LED di sini. Kita taruh LED yang beranimasi saja. Nah, ini ada di BB ya, BB, BG atau LED blue, green. Nah, kita coba pakai yang blue aja sebagai nanti indikatornya untuk sensornya ya, bukan indikator tapi lebih untuk ke pengendali sensornya, karena nanti sensor akan menerima cahaya dari LED-nya kalau secara fisiknya. Cuman karena di sini kita pakai simulasi, kita cari juga LDR. Nah, ini LDR. Nah, LDR-nya kita pakai yang ini, touch LDR. Bisa touch LDR atau yang ini. Kalau ini nanti intensitasnya kita atur. Ada 2 tipe ya. Untuk mempermudah nanti cara mengaturnya, saya mending pakai ini untuk mensimulasikan. Oke, kita taruh di sini. Ada 2 ya. Oke. Selanjutnya kita rangkai. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kita tata dulu ya, kita rapikan biar enak dilihat. Untuk LED-nya ini hanya nanti syarat aja ya, karena nanti untuk secara simulasinya kita akan pakai si LDR-nya langsung. Oke, kita rapikan.
Oke, setelah membuat ini ya, terus kita kembali cek lagi untuk di gambarnya tadi dia butuh tegangan 6 volt di sini. Terus resistornya ada resistor yang pertama itu 560 dan 22 kilo. Ya, nah, kita sesuaikan dari nilainya di situ, kita atur di sini juga sama. Ini 22 kilo. Sini 580. Dan ini 22K. Terus kita kasih supply dulu. Di sini tegangannya kita taruh ya untuk inputnya. Di sini juga sama. Ini kita samakan namanya saja R1. Kita taruh tegangannya di 6 volt. Ini juga 6 volt. Nah, atau kita rubahnya, kita samakan biar nanti tidak perlu nambah-nambah seperti itu ya. Kita bisa pakai terminal. Di sini ada bagian power. Secara otomatis nanti bagian power ini akan jadi satu antara ada yang di sini dan yang di bawah ya. Terus jangan lupa kita kasih ground. Nah, selanjutnya kita coba simulasikan terlebih dahulu. Nah, di sini masih ada beberapa error. Coba kita cari errornya di mana. Sepertinya errornya di double ini sih, string. Oke, ini bisa kita simulasikan ya. Intensitasnya bisa kita atur di sini. Sebagai pembanding saja kita gunakan yang satunya LDR-nya yang tipe yang satunya ya. Biar kita punya pembanding informasi saja. Kita stop dulu. Hapus, kita ganti LDR-nya. Ya, karena ini kita pembelajaran dan simulasi, kita coba-coba selesaikan. Nah, ini nanti naturnya dia tinggal di sini, intensitasnya bisa kita tambah atau kita kurang intensitasnya. Seperti itu. Oke, bagian sensor kita sudah selesai ya, cukup dengan seperti ini. Nah, ini ternyata tadi tidak perlu ditambahkan generatornya, tegangannya tidak perlu, itu sudah dapat dari powernya ini. Atau sebenarnya diganti dengan ini buat indikator tegangannya. Dan nah, ini nanti kita bisa tahu tegangan setelah dari sensor LDR, karena nanti datanya dari, nah kita taruh di sini juga biar nanti kita tahu
ketika kita simulasikan ini bisa kita lihat di sini ada perbedaan, ada nilai-nilai tegangan ya, ada perubahan. Ketika intensitasnya berubah, maka nilai resistansinya di sini berubah. Nah, ini nanti yang kita manfaatkan, nilai resistansi yang ada di sini untuk sebagai pengendalinya. Jadi nilai perubahan ini nanti yang akan kita kontrol di bagian pengendali. Jadi sebelum kita masuk pengendali, kita harus paham dulu data mana yang akan kita kelola. Itu adalah data di bagian antara resistor R4 atau R2 dengan LDR atau dengan sensor. Nah, setiap nanti perubahan data di sini yang nanti akan berpengaruh pada hasil outputnya. Itu nanti bagian pengelolaan di pengendali. Maka karena data ini masih data kotor ya, belum bisa kita gunakan sebagai data yang untuk mengendalikan motornya. Makanya nanti kita butuhkan adanya pengendali. Oke, kita tata dulu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita maju ke bagian pengendali. Bagian pengendali itu adalah utamanya ada pada bagian IC op-amp di sini ya, atau yang kita gunakan di sini LM339. Yang kita cari apakah ada LM339, nanti kita aplikasikan untuk ada di sini. Kemudian, nah ini input sensornya nanti akan masuk dan akan dilakukan komparator data antara nilai sensor tadi dengan nilai di sini, nilai potensio yang akan kita taruh di bagian inverse-nya, di bagian op-amps-nya. Jadi pembandingan antara nilai resistansi dari sensor dibandingkan dengan nilai resistansi yang ada di potensio, dan lagi nanti untuk mengaktifkan si intensitas kesensitifan ya. Jadi sensornya akan membaca sensitifan line atau pantulan cahaya yang diterima, kemudian nanti akan intensitasnya seperti apa nanti diatur dari potensio di sini, sensitif tidaknya, sehingga nanti hasil outputnya akan kita bisa tampakkan yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita bikin di sini berarti LM339, kita coba cari LM339. Oke, di sini ada LM339 ya. Nah, kita taruh di sini. Kita butuhnya ada 4. Ini secara simbol 4, tapi secara komponen nanti hanya ada 2 ya, 2 komponen. Karena saling terintegrasi antara ini UI1A, UI1B, UI1C dan UI1D. Ini saling terintegrasi. Berarti ini hanya ada 1, ada 2, jadi ada 2 komponen nantinya. Maaf, hanya ada 1 ya, 1 IC LM339 ini. Selanjutnya kita wiring, kita tambahan tadi ada butuh resistor dan potensio ya. Jadi kita tambahkan di sini ada potensio. Kita cari potensio yang bisa disimulasikan. Ini atau coba kita cari var, variabel resistor. Ada banyak ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhannya seperti apa. Ini kita cari yang memang dia simulasi gambarnya lebih, ini ada enggak ya.
Kalau tidak ada kita kembali ke pot tadi aja. Tidak ada, kita kembali ke pot potensio. Dari kita pakai yang HG aja. Oke, kita berarti butuh masing-masing satu ya, tidak berurutan. Nggak apa-apa ya, nggak berurutan ya, atau kita urutkan saja biar sesuai. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Oke, butuh resistor masing-masing, kita geser semuanya dulu. Oke, kembali. Potensinya hanya 2 ya, karena 2 sensor, maaf, karena hanya 2 sensor maka kita hanya menggunakan 2. Ini untuk sensor pertama, sensor kedua, yang ini untuk sensor pertama. Masing-masing sensor intensitasnya akan kita atur menggunakan variabel atau potensio resistor ya, resistor variabel atau potensio. Kemudian, nah ini kita tinggal masukkan ke bagian input yang tadi ya, berubah nilai di sini. Nah, ini bisa kita garis seperti ini atau kita pakai terminal itu juga bisa. Jadi kita kasih nama misalnya seperti ini. Kita kasih nama S1 juga S1. S2. Yang ini juga sama S2. Terus kemudian jangan lupa supply-nya masing-masing kita harus kasih, ada power. Karena di sini dia menggunakan 6 volt, kita samakan. Terus ada ground. Ini juga sama, ada ground. Sudah ada power. Terus berarti kita fokus ke outputnya dan nanti supply-nya di sini ya. Outputnya ada diode, ada LED dan resistor, LED dan resistor, LED dan resistor. Nah, ini kita akan atur ini semua. 560 resistornya.
ini juga 560 ya, bukan 580 ya. Kita akan rubah ke 560 semua. Ini sudah betul, kita taruh resistor lagi. Lima 60. Terus kita juga taruh LED, tapi kali ini kita akan ganti LED-nya dengan, bukan ganti, kita tambahkan warna lain ya, warna hijau sebagai indikatornya. Terus kemudian kita taruh groundnya, masing-masing memiliki ground. Terus kemudian kita tambahkan, apalagi kita cek lagi. Oke, ternyata ini terbalik ya, berarti dia aktifnya terbalik. Kita akan rubah dulu. Ini saya langsung ya, berarti enggak ngecek dulu rangkaiannya, langsung saya bikin video ini saja ngeceknya, biar kita nanti sama-sama tahu untuk hasilnya seperti apa. Nah, saya juga belum ngecek untuk hasilnya, baru langsung di sini saya ngeceknya. Berarti ini kalau dilihat di sini kan berarti diaktifnya terbalik, butuh power. Butuh power dan setelah ini kita tambahkan powernya. Oke, kita coba seperti ini dulu. Apakah sudah bisa disimulasikan atau belum? Kita coba play. Oke, error no parameter on device number 7. Nah, ini kita ketemu errornya di number 7. No parameters. Nah, ini kita cek di bagian sini. No service.
masih sama, apakah ini tidak terbaca? Ini tidak terbaca, kita coba dengan langsung disambungkan ya. Kita coba langsung sambungkan. Ya berarti kurang supply-nya di sini tadi ya. Selanjutnya kita bisa atur, kita tambahkan supply-nya di sini tadi, terus sudah bisa. Nah selanjutnya kita atur di sini ada indikatornya ya, nyala matinya masing-masing. Ini ada perbedaan. Intensitasnya bisa kita atur di sini. Ketika nilainya berubah, dia akan berubah. Ini yang kita cari, kita sesuaikan paling optimal. Nah setelah itu intensitasnya kita bisa atur di sini. Nah ketika tidak ada cahaya, LED D6 akan menyala. Ketika cahayanya sudah terpenuhi atau intensitasnya di 4 ke 5 ya, nah itu, atau nilainya di tegangannya di 2,9 atau 3 volt. Nah dia nah pantulan saya dari LED ini, LED D2 ini ibaratnya kalau secara fisik ya, ini akan memantul ke lintasan. Nah pantulan cahayanya itu yang nanti akan diresif. Nah kemudian intensitasnya itu bisa kita atur dari sini. Nah, misalkan nilai terang cahayanya di 4 ya, atau lebih redup lagi. Nah kita bisa settingnya nanti dari sini, yang mau ditambahkan atau dikurangkan. Nah seperti ini. Semakin bertambah cahayanya, nah, semakin minim cahayanya, semakin bisa kita atur kapan perubahan informasinya itu bisa terjadi gitu kan. Nah, yang di sini kan IC op-amp-nya itu dipusat sebagai komparator membandingkan antara data yang didapat dari LDR dengan resistor variabel. Nah, ini kita bisa lihat dengan terminal. Kita bisa cek kita stop dulu. Taruh di situ. Dan juga taruh di sini. Nah, ini datanya dan kita dapat dari sini nanti. Dari LDR itu harusnya masuk tiap-tiap ini. Kemudian di sini nanti yang dari resistor variabel ya. Nah, nanti datanya akan dibandingkan di sini. Nah, nanti terjadi perubahannya juga di sini. Ini yang atas mau dikasih juga nggak apa-apa, biar terlihat semuanya setiap perubahan datanya. Nah terus kita bisa play di sini. Nah ini kita lihat nilai 3,7 ini masuk juga ke sini 3,7, nilai 2,38 juga masuk ke sini 2,38. Nah, nilai di sini, nilai resistansi ini bisa kita atur, bisa kita lihat. Ini 3,5, kemudian sampai dengan 3,6. Nah, ketika nilai yang di sini sama dengan atau nah ini nilai yang ada di sini
sama dengan lebih besar atau lebih kecil, nah, itu nanti berpengaruh pada perubahan yang ada di sini. Kalau di sini kan berarti nilainya ini lebih kecil ketika ada perubahan, jadi nilai-nilai defaultnya misalkan dari sini lebih kecil. Nah, ketika lebih besar sama dengan, nah, itu dia akan terjadi perubahan data di sini. Nah, ini bisa kita lihat perubahannya, perbandingan datanya dari sini. Di sini ada perbandingan datanya ya. 3,77 itu data dari sini, dari sensor. Kemudian 3,8 itu data dari potensio. Nah, ketika datanya ini lebih besar, dia akan nyala, sedangkan inverse-nya yang satunya itu akan mati, jadi nyala bergantian. Nah, itu artinya kita bisa mengatur kendali motornya sesuai dengan intensitas cahaya yang didapat. Nah, ketika cahayanya lebih redup, dia akan mundur. Ketika cahayanya lebih terang, dia akan maju. Atau bisa digunakan juga nanti di rangkaian bagian X-brake-nya itu atau rangkaian drivernya itu, ketika nilai intensitas cahayanya tinggi, dia akan maju, berjalan maju. Ketika intensitas cahayanya rendah, itu dia akan mati. Itu juga bisa digunakan seperti itu. Nah, ini juga berlaku juga yang di bagian yang kendali yang di atas ini ya. Jadi ketika di sini kita rubah, kalau ini kan 2,5, 2,3 ya, berarti kalau kita turunkan, ini nanti LED ini akan berpindah. Nah, ini LED ini akan berpindah nilainya. Jadi ini perubahan data analog. Jadi ini kita juga kenal istilah, di sini juga kita dapat materi baru ya. Karena kita bermain dengan robot line followers analog gitu kan. Nah, itu sepenuhnya hanya terjadi di sini analognya. Selanjutnya kita untuk mengendalikan motor itu dengan digital atau nilai 1 dan 0, nyala dan mati atau maju dan mundur. Asumsinya seperti ini, karena nilai analog di sini ada intensitas, kemudian intensitas dibandingkan, setelah dibandingkan ketemu dengan nilai logik, di sini hanya 1 dan 0, nyala dan mati. Nah, nilai nyala dan mati ini nanti kita manfaatkan sebagai untuk pengendali bagian driver X-brake atau driver motor. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke bagian driver ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi di sini ada rangkaian sensor, dia mendeteksi cahaya. Jadi cahaya ini asumsinya ini yang kita gerak-gerakan ini adalah cahaya yang ada di sini. Kemudian pantulan cahaya yang di sini atau cahaya langsung ya dari LED ini. Kemudian data ini, data sensornya itu dibandingkan menggunakan IC komparator atau IC op-amp LM339. Nah, kita gunakan sebagai pembanding di sini menggunakan satu IC. Terus karena di dalam satu IC itu terdiri dari 4 op-amp ya, maka dimanfaatkan 4 op-ampnya itu 2 op-amp dibuat untuk membandingkan antara high low-nya masing-masing. Nah, itu gambarannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian driver. Setelah ini selesai ya, kita akan pindah ke bagian, oke, kita matikan dulu simulasinya. Ke bagian driver ya, karena kalau ini kan sudah nih bisa. Nah, ini kita akan masuk ke bagian driver atau X-brake-nya. Nah, sebetulnya teman-teman, ini ada satu hal yang masih belum kita bikin, itu adalah bagian power supply-nya. Nah, nanti kita jelaskan di episode lain aja untuk power supply. Nah, di sini kita hanya fokus pengendalian aja ya. Untuk power supply sebenarnya ini juga kita butuh satu power supply untuk merubah data merubah tegangan atau mengatur tegangan yang
akan kita gunakan di sini karena tegangannya tidak semuanya menggunakan 6 volt, ada yang 12 volt juga. Nah, untuk mengatur tegangan itu perlu digunakan rangkaian regulator atau power supply. Kemudian kita akan masuk sesuai gambarnya tadi, bagian di sini kita akan menggunakan 4 transistor sebagai pengendali motornya dan 4 transistor sebagai pengendali informasinya. Oke, kita akan bikin 4 transistor untuk high-break-nya, kemudian ada 4 transistor untuk kontrolnya. Oke, kita akan buka di Proteus, kita akan cari transistornya. Yang pertama tadi transistornya kita menggunakan 9013, ada 4. Kemudian 8550 sama 8050. Ini beda ya, 8550 dengan 8050 itu beda. Perbedaannya adalah di bagian PNP dan NPN. Nah, di lain episode kita akan juga belajar tentang perbedaan PNP dan NPN, baik nanti di dalam transistor maupun pengembangannya ada di bagian penggunaan sensor. Berarti kita akan gunakan terlebih dahulu 903 9013. Nah, ketika di sini tidak ada, ketika di Proteus tidak ada, nah ini mungkin teman-teman akan bingung bagaimana cara mengantisipasinya. Itu bisa menggunakan device yang ada ya, yang sesuai ya, entah PNP atau NPN. Nah, kita sesuaikan dari pengenalan simbol yang ada di gambar rangkaian. Nah, di sini simbolnya adalah dia NPN. Makanya kita akan cari NPN. Nah, untuk nanti di device realnya baru kita sesuaikan sesuai dengan referensi yang kita dapat. Itu untuk memastikan rangkaiannya berjalan. Tapi kalau untuk simulasi kita bebas pakai apa saja, karena kalau di simulasi itu hanya berjalan sesuai dengan fungsi simbol masing-masingnya ya, tidak termasuk datasheet di dalamnya. Tapi ada pula juga yang sesuai datasheetnya, karena di simulasi juga terbatas, maka ya disesuaikan dari yang ada. NPN sudah, kita butuh PNP. Nah, bedanya mana? Dari mana? Kita bisa lihat itu dari arah. Di sini ada di simbol ada arah jarumnya, arah atau tanda panahnya ya. Perbedaan antara NPN dan PNP bisa dilihat di bagian situ. Kita siapkan dulu untuk high-break-nya. Untuk outputnya kita juga harus ada, kita pakai motor. Nah, ini motornya bisa kita simulasikan. Nah, di sini ada L297, sebetulnya juga IC high-break ya, atau IC driver motor ya. Cuman kita pakainya yang pakai transistor saja, biar nanti bisa kita lihat perbedaannya. Ini ada RPM-nya kalau yang ini. Kalau yang ini hanya simbol saja. Ini ada DC, nah ini aja, ini ada encoder, motor DC ini aja. Kita pakai motor DC ini, ada 2 motor. Kalau misalnya kita mau bikin 4 bisa nggak? Ya bisa aja. Nanti komparatornya kita tambahkan lagi, atau dengan 2 komparator ini, nah nanti tinggal disesuaikan untuk bagian outputnya. Nah, kita atur.
kita atur-atur yang kayak ini ya, kita sesuaikan. Kalau masih bingung-bingung, ini karena saya juga nyontoh-nyontoh ya, bisa sambil lihat-lihat ya nggak apa-apa. Udah butuh resistor. Nah, ini bagian ini yang nanti akan kita masukkan ke output komparatornya masing-masing di sini ya. Nah, biar cepat, kita kopas dari yang sini saja. Udah langsung bikin dua tuh, biar cepet juga bisa seperti itu ya. 150 ohm. Oke, sudah 150. Yap, tinggal kita kasih tegangan, kasih ground. Kasih power. Ini kalau mau dirapikan monggo ya, jadi teman-teman bisa bikin yang lebih rapi juga bisa. Terus kita pakai default juga di sini biar enak. Ini M1A. Ini M1B. M2A. M2B. Ini tinggal ngikutin aja di sini ya, diurutkan. Ada M1A, M1B,
M2A, dan yang terakhir M2B. Oke, rangkaian sensor, rangkaian kendali atau rangkaian kontrol, dan rangkaian driver atau rangkaian X-brake. X-brake itu ada di sini ya. NPN dan PNP ini, kombinasi NPN dan PNP ini sebagai disebut rangkaian X-brake. Itu kendali motor ya. Selanjutnya kita akan coba simulasikan apakah ada error. Oke, ada error. Kita cari dulu errornya, apa yang menjadi error. Kita coba hapus ini dulu, bagian sini. Oke, pada bagian itu ya berarti ada yang kendala belum terkoneksi. M2B. Ntar yang sini masih ada kendala M2B nya. M2B. Ini error-error seperti ini ya. Error simulasi ini yang jadi kendala. Di sini M2B sudah terkoneksi tapi belum terbaca. M2B. Ini bisa kita langsungkan saja lah ya. Nah, oke, error. Kita hapus di situ. Oke, berarti errornya ada di setelah M2B, resistor NPN dan memiliki 4 3. Ini sama 20. Oke. Ini masih sama, errornya ada di bagian bawah sini. Oke, penamaan ya. Errornya pada penamaan. Nah, ini lihat putarannya. Ketika yang nyala adalah LED atau komparator yang bagian atas, atau kondisinya ini bisa nanti ditentukan putarannya mau maju atau mundur ya. Di sini ada CW dan CCW, clockwise dan counter clockwise, atau searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, ini bisa diperhatikan ketika ada perubahannya di sini. Tiap masing-masingnya itu mempengaruhi ya. Jadi ada intensitas sensornya ini juga mempengaruhi. Untuk kecepatan putaran motornya akan sama. Nah, ini putarannya ya akan kembali. Nah, ini sekarang putarannya sama. Kecepatan motornya sama karena tegangannya tidak kita atur ya. Untuk tegangan motor, kecepatan untuk mengatur kecepatannya ya. Dia hanya mengalirkan saja. Kita tidak ngatur ke PWM-nya, pulse weight-nya untuk di kecepatan motornya. Kita aturnya dari transistor-transistornya aja, X-brake-nya. Tuh, kita hanya mengatur arah geraknya saja. Ini udah sama karena kondisinya dia nyala semua di sini, bisa diperhatikan di bagian kendali. Itu komparatornya atau intensitas cahaya yang diterima lebih tinggi dibandingkan si resistor, atau dalam artian berarti sini cahayanya lebih terang ya yang masuk.
cahayanya lebih terang, kemudian menggerakkan motor berjalan searah jarum jam. Berarti ketika intensitas cahayanya tinggi, motor akan bergerak searah jarum jam. Ketika intensitas cahayanya diturunkan kembali atau di bawah dari si komparatornya, itu dia akan merubah putaran motornya. Nah, seperti ini. Intensitasnya kita turunkan dengan pembandingan resistansinya ya, atau potensio ini. Nah, selanjutnya kita sudah punya rangkaian line follower analog. Ini tanpa menggunakan pemrograman. Jadi line follower tanpa pemrograman. Hanya mengandalkan dari IC logic atau IC op-amp ya, yang kita gunakan sebagai komparator. Dari merubah informasi data intensitas cahaya, bukan merubah tapi membandingkan intensitas cahaya dengan potensio. Hasil pembandingannya itu kepekaan itu akan kita asumsikan sebagai arah putaran motor. Ketika intensitas tinggi, maka putaran motor searah jarum jam. Ketika intensitas cahayanya rendah, dia akan berlawanan dari jarum jam. Nah, sekarang kita sudah punya rangkaian line followers. Ini bisa kita aplikasikan langsung di hardware. Jadi kalau kita nanti beli komponen sesuai komponen yang tertera, itu kita bisa langsung bikin line followers. Bagi teman-teman yang mau bikin line followers, bisa pakai rangkaian yang saya punya ini, yang saya ambil dari internet juga. Jadi beginilah caranya memanfaatkan rangkaian dari internet, terus kita simulasikan sebelum nantinya kita uji cobakan di hardware secara langsung. Peran Proteus bermain di sini untuk mengetahui kendala-kendala apa atau nilai-nilainya seperti apa yang detail ya. Di sini kan kita bisa naruh banyak probe, yang mana kita bisa tahu bagaimana perubahan dan pergerakan datanya atau perubahan-perubahan informasi yang terjadi, sehingga nanti kita bisa menganalisa sebelum nantinya kita menggunakan hardware secara langsung. Tuh, untuk memastikan tidak ada kendala atau tidak ada kerusakan ketika kita menggunakan hardware secara langsung. Karena yang jelas simulasi ini kan mengurangi kegagalan ya, tingkat kegagalan di dalam kita membuat atau merancang suatu rangkaian nyata gitu. Mungkin itu untuk hari ini, untuk episode kali ini ya, episode simulasi rangkaian line followers analog menggunakan IC op-amp LM339 sebagai komparator dan driver motor X-Brake atau H-Bridge atau driver motor transistor. Nah, itu selanjutnya nanti kita akan coba bikin layoutnya. Jadi setelah kita bikin rangkaian skematik ya dan simulasinya, nanti kita akan coba eksekusi untuk di bagian layoutnya. Nah, di sini masih ada XXX yang nanti kita akan eksekusi untuk kita jadikan layoutingnya secara langsung. Terima kasih banyak. Simulasi rangkaian line follower analog menggunakan IC op-amp LM339.